Pak Prabowo ingin satria yang lain masuk kabinet? Yo. Ada 3 peristiwa ya yang melingkupi beliau nih. Pertama, dugaan kekerasan katanya terhadap staf yang ada di rumah. Dayang-dayang makan sawo. Selamat siang Pak Prabowo. Yeah. Cie yang kepengen YouTube-nya balik. Ini aman juga buat Pak Prabowo. Karena dia bukan menteri bawaan siapa-siapa, bukan parpol, jadi dia profesional aja. Jadi bisa diganti gitu. Ternyata penghematan anggaran itu buat investasi, buat operasional dan tentara. Bukan buat MBG. Kirain buat MBG, kirain buat kesejahteraan. Kan itu kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Iya. Anda kembali menyaksikan mie instan dan pisang aroma. Ya, gue sebagai rapper bro. Ini kenapa sih kita mesti begini sekarang? Pakai ini ala-ala rapper bro. Udah lo ngomong aja bro. Yo. Gue nggak heran sih lo di reshuffle bro. Yo, bukan Satrio yang ini. Mungkin Pak Prabowo ingin satria yang lain masuk kabinet. Yo. Hari ini guys. Tunggu ini ide siapa sih pakai beginian? Mas Agil lah. Oh ini baru ya. Ini ala-ala dia om, biar dia nggak mau kalah sama dapat Letkol sponsor tituler. Baru ya. Wah ini pelanggaran nih. Jangan sampai tisu menutupi momentum. Gimana bro? Hari ini kabarnya menurut keterangan Mayor Teddy nanti sore akan ada reshuffle. Bukan reshuffle kali, penyegaran dong, sebiji doang. Satu orang doang. Lu kalau ngomongnya jadi penyegaran lo bagus PCO bro. Hah? Lebih santun lo. Ya jelas lah, kualitas pendidikan gue juga lebih baik. Iya. Kan dokter gue. Lu jangan eufemistik gitu bro. Enggak kan gue dokter beneran men. Gue dokter beneran, Iya, mahal loh dokter tuh. Iya. Nih. Iya. Momentum. Serius men. Iya serius masa. Ya gue gak apa-apa kan gue beneran dokter. Bener. Lu kelihatannya gak rela banget gue Enggak. nyebut-nyebut kalau gue dokter. Percaya. Ini ngalingin aja nih tisu nih. Gini. Begini aja lah lebih jelas. Gimana bro? Nih beredar kabar Prabowo reshuffle Mendikti Kok Satrio kelihatannya Sumantri malas banget sore men? ini. Males banget lu kelihatannya ngomongnya begitu. Ini gue nunggu kopi bro. Oh ya. Enggak bercanda. Nah, Friends, kenapa Imam boleh ditaruh situ, kenapa gua enggak sih? Oh boleh. Oke. enggak segitunya. Siap. Ini barang bagus nih Mas Agil nih. Iya hebat ya. Hebat nih. Cup, kita nggak mau beli yang kayak gini, Cup. Terus ini trending banget nih. Ini Moana 1, Moana 2. Sesuai sama filmnya. Moana 2. Maono. Orang Jawa ya ini ya. Orang Jawa ini mikrofonnya. Ayo kita mau ngomongin apa? Ini Riga kemana sih? Tahu tuh di WA nggak jawab. Emang dia pejabat sih sekarang. Udah naik pangkat lagi. Ya nggak apa-apa lah kalau dia lupa sama kita ngerakyat. Jadi Pak Satrio Sumantri kabarnya sore ini di reshuffle bro. Ada 3 peristiwa ya yang melingkupi beliau nih. Pertama, dugaan kekerasan katanya terhadap staf yang ada di rumah. Kemudian dianggap semena-mena terhadap staf di kantor. Penempatan, pemindahan, mutasi rotasi yang waktu itu. Yang ketiga katanya jangan-jangan berhubungan juga dengan isu kenaikan UKT yang dinaikin di Indonesia Gelap kemarin. Menurut lo itu atau ada cerita lain yang wah thank you bro, Masya Allah. Oke makasih ya. Kedai kopi, minum kopi. Gue tadi di sini makan siang gratis, bergizi gratis. Thank you, hands up. Makan siang pedes bergizi gratis. Tadi gimana? Jadi gini, kalau menurut hasil surveinya kedai kopi memang faktor terbesar yang membuat
ketidakpuasan pada pemerintahan Prabowo Gibran itu adalah perilaku buruk para pembantu presiden. Berarti kedai kopi tepat tuh ya? Yes. Kan itu yang jadi itu ya? Kan I told you, Pak Prabowo membaca hasil survei kedai kopi. Betul. Bukan dari 2024 aja, dari 2014 dibaca tuh. Cocok. Halo, makanya tuh kan. Dayang-dayang makan sawo. Selamat siang Pak Prabowo. Yeah. Cie yang kepengen YouTube-nya balik. Baik-baikin Pak Prabowo. Jadi gitu. Nah, kalau menurut gue menyambung dari hasil survei tadi, sebetulnya yang menjadi penyebab terbesarnya kalau menurut gue sih isu UKT naik yang membuat isu itu juga dinaikkan dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap. Jadi kelihatannya Pak Prabowo terganggu sekali dengan isu itu gitu ya. Karena kalau tentang ASN yang diganti kan itu sudah didamaikan oleh ASN yang ditegur keras oleh Pak Menteri kan sudah didamaikan oleh Pak Teddy juga gitu. Jadi menurut gue sih ini menjadi salah satu pemicunya adalah yang Indonesia Gelap. Sebetulnya penyegaran ini gue nyebut penyegaran karena memang kalau memang ternyata cuma satu kan artinya penyegaran aja. Karena kan menterinya Pak Prabowo banyak. Wakil menterinya kan juga ada ini. Ada. Pak Satrio. Siapa yang Bu Stella ya? Bu Stella. Apakah Bu Stella yang akan menggantikan Pak Satrio? Enggak, kabarnya ada guru besar ITB kalau nggak salah. Oh, guru besar ITB. Pak siapa tadi? Gue udah riset tuh. Oh, yes. Lanjut. Gak apa-apa kita tungguin aja. Guru besar ITB. Iya. Pak siapa tadi ya? Ini saking banyaknya gue baca artikel sampai lupa gue yang mana. Jadi ini minuman di kedai kopi itu selain kopi ada juga susu jahe, beras kencur. Itu di mesin yang sama bro? Mesinnya bagus banget. Nah, jadi memang penyegaran yang dilakukan Pak Prabowo itu dirasa perlu karena untuk menenangkan teman-teman mahasiswa itu satu. Walaupun permintaan dari teman-teman mahasiswa bukan saja tentang UKT, tapi beberapa penghematan-penghematan yang mereka rasa memang dirasakan perlu untuk disuarakan gitu ya. Penghematan-penghematan itu yang katanya memang ujungnya tuh akan membiayai Danantara juga. Gitu. Gue kepengen masuk bro. Pada konteks kinerja, emang fair kerja baru 3 bulan diganti? Lu kayaknya belum bisa ngapa-ngapain, anggaran belum cair, segala macem, terus lu diganti gitu. Nah kalau kita ngomong menteri bro, lu gak punya hak politik bertanya fair apa gak fair. Iya paham gue kalau itu. The president want it, ya udah selesai bro. Iya sih, paham sih. Jadi memang sebetulnya dalam 100 hari itu bukan hanya kerja yang lo harus tunjukkan. Citra dong. Tapi juga harus attitude. Ini maksud gue gini loh, secara moral tetap harusnya publik dikasih tahu bro. Kenapa? Kalau balik lagi nih ke premis lo minggu kemarin, kalau lo PCO, lo ditanya kenapa lo ganti menteri, jawaban lo cuman hak prerogatif presiden, gak enak. Itu nggak pas jadinya. Iya, nggak perlu PCO. Makanya. Frans ditanya wartawan. Kenapa diganti? Frans bisa jawab itu prerogatif presiden. Jadi maksud gue secara moral, walaupun itu hak prerogatif, tapi itu harus dijelaskan kenapa diganti. Walaupun tidak wajib. Ya iya. Tapi sebagai negara yang mau jadi G7, lu harusnya punya alasan rasional ganti orang bro. Jangan like and dislike dong. Iya, tapi kalau dia jawabnya begini doang, ini kan komunikasinya pemerintah ke publik kan emang jelek ya. Yeah. Kalau dia cuma bilang, ya saya nggak tahu ya itu hak prerogatif presiden, saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan alasannya. Ya nggak bisa juga, benar juga dia ngomong gitu. Iya juga sih. Jadi emang nggak bisa. Yang bisa dilakukan oleh para pembantu presiden itu adalah selalu mengingat bahwa sebelumnya Anda bukan siapa-siapa dan sekarang Anda dilantik menjadi presiden, menjadi menteri, dan akhirnya Anda harus siap menjadi bukan siapa-siapa lagi. Ya. Dan Menteri Satrio Bojonegoro ini, Satrio Sumantri Bojonegoro ya namanya. Betul. Ini kan juga sebetulnya kan bukan orang baru di
Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Dia sebelumnya menjabat sebagai dirjen dan dia mumpuni banget gitu. Jadi kalau kemudian dia yang diganti, ya menurut gue ada kaitannya dengan tagar Indonesia Gelap. Dan terus yang kedua, ini aman juga buat Pak Prabowo karena dia bukan menteri bawaan siapa-siapa, bukan parpol, jadi dia profesional aja, jadi bisa diganti gitu. Dan memang itu ya, itu sedihnya menteri-menteri profesional ya. Ya. Maksudnya lu kayak nggak punya bargain lain kecuali ya. Makanya you have to be smart dan diperlukan. Contoh Sri Mulyani men, bukan orang partai, tapi dibutuhkan oleh Pak Jokowi, dibutuhkan oleh Prabowo gitu. Oke. BSSN emang waktunya ganti ya? Kelihatannya karena yang kemarin kan dilantik zamannya Pak Jokowi ya, Pak Hinca ya. Hinca Siburian apa kalau nggak salah. Sebelumnya kan Pak Joko, terus jadi Pak Hinca. Kalau yang kasus apa PDN? Ya itu dia. Itu ya. Pusat Data Nasional ya. Nah BSSN ini apakah ada kaitannya dengan Cortex yang kacau balau? Gue juga nggak tahu juga dah. Cortex, Kementerian Keuangan. Iya. Itu loh maksud gue nih. Kan kita serba nggak tahu ya. Maksud gue harusnya dijelasin gitu. Bukan apa-apa sih. Ya gue paham juga bahwa ini hak prerogatif. Ini pasti punya pertimbangan. Coba kita pengen tahu salahnya dia apa ya. Iya. Kalau presiden ngomong gini, saya nggak ingin membuka aib orang. Gimana? Tapi kan ini bukan rumah tangga bro. Ini ngelola negara bro. Kalau semuanya lo bawa ke ruang-ruang yang seolah tertutup, sekarang lo bayangin deh. Saya belain Pak Prabowo ya. Iya nggak apa-apa. Gue cuma kepengen bilang gini, kayak di DPR. Sekarang banyak undang-undang yang tiba-tiba kayaknya ketak-ketok gitu. Itu kan maksud gue, loh kalau semuanya sekarang sampai dibalik semua jalan tol, lo kita publik makin banyak nggak taunya bro. Tahu-tahu udah ganti ya. Dan kalau nggak salah ya kan ada semacam ada gium ya. Kalau peraturan udah diundangkan, itu dianggap kan semua orang tahu bro. Iya. Mana ada ruang untuk akademisi kalau kayak lo menggugat setelah itu diketok ya ada lo bisa ke MK. Tapi kan maksud gue kan sebenarnya dari konteks pembuatan undang-undang udah selesai gitu. Soalnya gue yakin begini ya, ini kembali lagi ke Pak Prabowo dan Menteri ya. Misalnya Pak Prabowo bilang, saya ganti menteri ini karena kesalahannya 1, 2, 3, 4, 5, makanya saya ganti. Terus host debat ternama yang namanya Imam Priyono itu ngomong lagi, nah lu gimana Pak Praps? Kan lo yang milih, lu gimana milihnya? Ada 5 kesalahan yang tercatat baru 3 bulan. Berarti kan lo gak capable dalam memilih. Salah lagi presidennya bro. Tapi dalam hal ini sih gue setuju sih, minimal ada alasan yang bukan hak prerogatif presiden. Itu bro. Misalnya pemerintah berani nih bicara, well I hear you, maksudnya pemerintah mendengarkan mahasiswa, ini keluhan tentang UKT, dan menurut gue sekarang menterinya gue ganti aja, gitu. Iya dan akan banyak alasan sincere lain yang sebenarnya bisa difabrikasi dalam tanda petik ya. Tapi maksud gue, poin gue jangan membiasakan apa-apa itu disimplifikasi sesederhana yang lo keselin minggu kemarin gitu. Ini hak prerogatif presiden titik, lo nggak bisa ganggu gugat. Maksud gue kecil-kecil kayak gitu kan nggak mencerdaskan publik juga gitu maksud gue. Dan sebetulnya kenapa kita berhak juga tahu? Lah dia udah makan gaji dari makanya itu juga mesti tahu sebagai orang yang menggaji dirinya. Itu. Jadi diungkapkan gitu. Iya. Ya apa kayak gitu kan maksud gue bikin kayak ya kan itu kan ya lo orang politik ya. Maksudnya lo kan lo hidup di dunia politik dalam konteks yang luas ya. Kan sebenarnya banyak juga informasi bisa difabrikasi gitu ya. Ya terserah motifnya apa ya, tapi kan motif baiknya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita tuh nggak ujuk-ujuk ada hal yang berubah publik nggak dilibatkan. Dan misalnya ya ternyata si menteri ini diganti bukan karena dia marah-marah sama ASN-nya, cuma karena ada hal lain misalnya atau hal politis lain, kan si menteri ini juga terjaga gitu nama baiknya. Itu gue setuju. Iya kan? Nanti kalau lu coba deh pakai kacamatanya si menteri itu,
udah tokoh senior. Nanti apa kata keluarganya kalau nggak dijelaskan? Iya. Gitu. Kalau nggak dijelaskan kan reputasinya juga terganggu lah sedikit banyak. Pak, gitu. Kenapa Pak Bapak di reshuffle nih kata keluarganya di rumah? Bapak nggak tahu nak. Nah itu hak prerogatif presiden. Kan anaknya kesel juga ya. Belum lagi praduga kan terjadinya kan. Ini janjian itu, janjian ini yang belum tentu belum benar. Lagi nanti muncul dendam di di tubuh si keluarganya menteri misalnya. Ini jangan-jangan gara-gara ASN ini nih. Itu soal reshuffle. Lo ada yang mau lo omongin lagi gak? Selain itu kalau menurut gue yang patut kita omongin itu Danantara. Karena desas-desusnya ada penerimaan yang belum lurus nih di masyarakat tentang Danantara. Misalnya ada yang mengatakan bahwa loh ternyata penghematan anggaran itu buat investasi, buat operasional Danantara. Bukan buat MBG. Kirain buat MBG, kirain buat kesejahteraan. Kan itu kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Iya. Dan terus kemudian wah sisi politisnya ada di Danantara nih. Ada pergantian kepemimpinan tiba-tiba. Tadinya Mulyaman jadi Rosan. Kemudian nanti Rosan akan double jabatan atau tidak kayak gitu-gitu tuh. Nah itu masih menjadi simpang siur hubungannya dengan Menteri BUMN dan lain-lain. Nah itu juga sebetulnya perlu penjelasan lebih jauh. Tapi ya bro ya, waktu di ulang tahunnya Gerindra tuh Pak Prabowo bicara gini, ini keren banget. Ini kontra Yusuf Mansur nih. Ada 15 mega proyek yang kita akan biayai sendiri. Wih, keren. Kenapa gue bilang kontra Yusuf Mansur? Karena kontra Yusuf Mansur akan bilang dari mana duitnya. Tapi dengan ini Pak Prabowo tuh ingin menyampaikan kita banyak duitnya. 15 mega proyek tanpa bantuan asing. Jadi akan diselesaikan sendiri lewat APBN. Bahkan Pak Prabowo itu menyampaikan atau menyitir dari Bung Karno juga bahwa kita harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Gue seneng kalau itu bisa diwujudkan, harus didukung. Tapi dari mana duitnya bro? Iya makanya gue bilang gue seneng kalau itu bisa terwujud. Iya sih. Iya, tapi maksud gue, ya dulu kan Pak Jokowi juga pernah bilang ya kita uang banyak segala macam, tapi terbukti ternyata nggak banyak-banyak amat ya. Sekarang APBN kita fiskalnya kan tertekan juga gitu. Itu menurut gua juga harus disampaikan ke publik gimana cara pengelolaan uangnya. Jadi jangan cuma tadi reshuffle, tapi apakah misalnya kan dia bilang dari internal nih, dari mana? Dari keuntungan Danantara kah? Atau ada penyesuaian pajak lagi kah? Atau ada ekspor migas, kemudian ekspor batu bara yang dikencengkan kah? Atau apa lagi gitu. Nah itu kan hal baik yang kita juga perlu tahu tuh caranya gimana. Setuju. Gue pribadi kita harus fair enough loh. Kalau pemerintahan ini baik harus kita bilang baik dan harus dukung. Benar. Karena kan kalau susah kita susah rame-rame. Tapi kalau emang kita ngerasa ada yang perlu dikritik ya harus dikritik biar kita kita aman gitu. Iya. Jadi gue setuju bro. Apalagi di tengah trust publik yang sekarang menurut gue sebagian publik trustnya menurun ya. Minimal teman-teman kelas menengah atau teman-teman mahasiswa yang kemarin turun di Indonesia Gelap. Benar. Itu kan ciri bahwa trustnya nggak ada di mereka gitu ya. Pemerintah kan juga bilang ya kayak Pak Prabowo hari ini yang rame juga bro, ada sejumlah stimulasi perekonomian nanti jelang Lebaran mulai dari diskon tiket pesawat 10%, kemudian ada soal diskon pariwisata, ada macam-macam tuh. Dana haji minta diturunin. Iya jadi itu, teman kita si Daniel tuh langsung siap, boleh dia habis itu pusing tuh gimana caranya. Lu udah ditawarin belum jadi ini pengawas haji ngurusin catering? Satu lagi Mam, gue tanya sama lo kan lo dari tadi nanya gue terus. Menurut lo Pak Prabowo hidup Jokowi, terima kasih Jokowi itu benar gak? Lo bukan gitu, apa pendapat lo pada saat mengatakan, pada saat lo melihat dan mendengar Pak Prabowo bilang terima kasih Jokowi, kemenangan kita karena dibantu oleh Presiden ke-7,
terima kasih Jokowi, hidup Jokowi. Menurut lo gimana? Kalau gue kan di yang lalu gue udah bilang di bahwa lo ngomong apa ya? Gue bilang kalau si Pak Jokowi sama Pak Prabowo tuh emang komunikasinya bagus. Nah, menurut lo gimana tuh? Setuju. Setuju lo, setuju aja. Faktanya bro, Pak Jokowi yang bukan, menurut lo gimana tuh Pak Prabowo ngomong ini dibantu oleh kemenangan kita, dibantu oleh Presiden ke-7. Menurut lo tuh dia lagi ngomongin apa? Menurut gua Pak Prabowo kan insan politik, jadi wajar ngomong kayak gitu, dan itu political statement menurut gua. Entah apa motifnya. Jadi apa yang diakui oleh Pak Prabowo? Kalau gue pribadi, yang diakui Pak Prabowo adalah peran Pak Jokowi terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Kedua, beliau secara gamblang kasih gesture bahwa mereka baik-baik aja. Tapi kalau gue berharap setelah hidup Pak Jokowi, ujungnya harusnya hidup rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kalau hidup rakyat menurut gue itu statement negarawan. Tapi kalau cuman hidup Pak Jokowi, boleh-boleh aja, tapi statement politisi buat gue. Dan menurut gue Pak Prabowo akan lebih pantas merepresentasi statement negarawan. Kalau gue gitu, karena gue merasa Pak Prabowo itu di banyak survei, termasuk survei kedai kopi, terutama di surveinya kedai kopi, apa yang paling identik dengan Pak Prabowo? Tegas. Identitas ini menurut gue jangan dikapitalisasi oleh beliau pada konteks politik aja. Sayang, Pak Prabowo bisa lebih besar dari itu. Kalau dia bilang hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup kaum buruh, hidup para petani, itu kayaknya lebih cocok ya. Karena itu bukan forum Gerindra ansih walaupun itu ulang tahun Gerindra, tapi itu kan ditonton jutaan masyarakat Indonesia. Boleh dong kalau kita sebagian punya ekspektasi harusnya Pak Prabowo lebih dari itu. Karena kalau cuma menyanjung Pak Jokowi, kalau menurut gue kalau di forum internal lebih cocok ya. Di forum Gerindra misalnya, cocok. Namanya juga istilahnya bestie kan. Itu juga forum Gerindra. Iya, maksudnya forum internal Gerindra bro. Kalau ini kan disiarkan secara besar. Itu sebetulnya forum internal yang disiarkan secara besar. Iya juga sih. Oke lah. Ya, satu lagi nih. Ya. Kok jadi kebalik sih? Nggak, yang jadi, dokter politik lo bro. Nggak apa-apa. Ini kan gue ya, lo kan yang paling dekat sama Jokowi dan Prabowo. Nggak ada di antara kita di sini yang pernah satu panggung sama Jokowi Prabowo kecuali lu. Makanya gue sayang banget. Iya, satu lagi. Ya. Jadi di suatu pagi yang indah, gue dapet telepon dari Ahmad Dhani. Edan. Yang sekarang ada di Komisi Pendidikan. Yang dia nanya begini. Nah, dia nanya begini ke gue. Hen, kalau anggaran pendidikan itu di bawah 20% melanggar undang-undang gak? Gue bilang bukan cuma undang-undang, tapi undang-undang dasar yang dilanggar. Kenapa dia nanya ya? Ya dia kan memastikan, kan gue temennya. Iya enggak, maksud gue emang ada tanda-tanda mau ke sono bro? Nah ini dia, kan pemotongan pemangkasan anggaran efisiensi jangan sampai di bawah 20% dari yang diwajibkan oleh undang-undang dasar. Iya. Nah ini gue mau nanya juga, apakah mungkin ada kesalahan juga dari si menteri yang mau diganti ini, yang di reshuffle Pak Satrio, dia potong efisiensi, hitung-hitungannya ternyata di bawah 20%. Kan melanggar undang-undang dasar bro. Gue jujur gak tahu bro, tapi gue kaget kalau sampai segitunya, maksudnya harusnya gue belum cek ya berapa itunya, tapi ya Ahmad Dhani nanya gitu, gue pikir itu bagus juga. Jadi Dhani itu sebenarnya concern ke pendidikan, gue salut juga bagus, dia nanya gitu. Ini bukan tentang gue yang ditelepon, tapi concern dia bahwa jangan sampai presiden yang juga ketua umumnya melanggar undang-undang dasar sehingga efisiensinya di bawah 20%. Itu menurut gue tuh orang keren tuh. Saran gue sebelum lo jawab Ahmad Dhani, udah gue jawab kan kemarin. Enggak, besok kalau dia telepon lagi, lo kasih dulu lagu dia yang dia nyanyiin. Hadapi dengan senyum. Gue tuh nanya sama dia, lo ngapain sih nyanyi gitu? Kalau nyanyi jangan di ruang DPR lah, ada aja. Terus dia jawab gini, iya itu kan ketua gua yang minta. Ya udah nggak apa-apa lah. Makasih Bang Dhani. Itu dia menurut gua, tapi concern dia keren. Dia ngejagain Prabowo. Bagus. Keren Mas Dhani. Jangan sampai melanggar undang-undang dasar. Nah pertanyaan gue itu, apakah mungkin efektif pemotongan itu ternyata setelah dilihat-lihat di bawah kewajiban atau yang saking semangatnya undang-undang dasar, pokoknya dipotong gitu.
kok di bawah 20 gitu ya. Tapi bro tentang UKT emang sensitif banget itu. Sensitif bro, gue dulu ya, kan gue wisuda itu bersamaan dengan pengumuman kampus gue di Unpad akan ada kenaikan UKT buat mahasiswa baru. Itu gue selesai wisuda bro, kami demo karena ada senior kita yang juga baru di wisuda, demo membela anak-anak baru itu supaya tidak perlu membayar kenaikan UKT. Waktu itu UKT pada saat gue di wisuda itu tahun 99 ya, 99 awal itu 350.000. Terus naik jadi 525 kalau gue gak salah. Di demo bro. Jadi segitunya tuh sensitif tuh. Dan itu poin nomor 1 apa poin nomor 2-nya 13 tuntutan Indonesia gelap. Iya. Jadi itu kan yang paling bawah tuh bikin dosen lah. Paling bawah. Jadi secara hierarkis mungkin teman-teman waktu bikin itu emang concernnya kan ke situ juga gitu. Iyalah, pasti. Karena kan kasihan ya. Buat para orang tua yang menyekolahkan anaknya lagi kuliah. Challenging banget kehidupan sehari-hari. Terus gue gak tahu orang tua lo ya. Tapi orang tua gue, kita hidup sangat sederhana. Mimpinya simple, Mas Imam harus lebih baik dari kita-kita. Nyokap gue lulusan SMP bro, bokap gue STM. Cita-cita mereka nyekolahin anaknya sampai kuliah itu kan untuk itu. Bokap lo ribut gak bro? Anak STM kan lu suka tukang ribut tuh. Iya. Lu STM berapa dulu? Enggak tahu, bokap gue STM di Purwokerto. Oh apalagi Purwokerto bro, biasanya sangar-sangar tuh. Enggak, tapi poin gue maksudnya gue sampai di poin dulu bro. Yeah. Intinya seperti yang lo bilang, orang tuh susah payah nyekolahin anaknya. Terus punya cita-cita sendiri biar nih anak punya masa depan yang lebih baik. Dan kalau UKT-nya naik itu kan ya meluruhkan cita-cita orang tua itu bro. Iya. Dan akhirnya setelah berjuang luar biasa orang tua lo, akhirnya lo berhasil menjadi abang Jakarta. Gimana sih bro? Gua nggak ngerti, ini kan lo disekolahin nih sama bokap nyokap lo, berusaha keras banget kan, nyekolahin lo, nguliahin lo, terus lo jadi abang Jakarta. Itu pilihan strategik bro. Oh pilihan strategik. Karena dengan jadi abang Jakarta, lo juara 1 men. Alhamdulillah, menang dapat mobil. Gue nggak punya mobil. Oh lo menang waktu itu? Gue motornya nggak punya. Enggak, lo menang waktu Alhamdulillah gue menang. Terus dapat mobil. Yang nonenya siapa bro? Udah almarhum nonnya gue. Namanya Rizka Ismailia Putri. Kenapa almarhum? Tabrakan mobil. Lagi second honeymoon sama suaminya menuju Cengkareng, tabrakan. Yang second honeymoonnya atau suami? Second honeymoon tuh honeymoon yang kedua dengan suaminya. Dan subhanallah lagi mengandung tuh bro. Jadi dia dan kalau nggak salah dia dan calon putrinya ya meninggal. Suaminya hidup. Terus dari abis jadi abang, lu menang abang Jakarta. Lah ini kan jadi begini ya. Kagak apa-apa, kan gue pengen tahu juga ya. Hah? Oh iya. Gini bro, rocker. Enggak bro, yang itu yang enggak jadi abang Jakarta tahun berapa? 2004. Lu ngalahin berapa orang waktu itu? Ya nggak tahu lah. Ya kalau yang sampai finalis kan 3 pasang kali 6. Jadi dari tingkat wilayah bro, 3 terbaik dari tingkat wilayah tuh ada 6 wilayah kan, 5 kota sama 1. Lu mewakili wilayah mana? Jakarta Pusat. Oh Jakarta Pusat. Oh karena lu SMA 30. SMA 30. Muridnya nyokap gue ya. Oh yoi, guru kimia nyokapnya. Iya. Mas Agil, tahun 2004 kemana aja? Lagi ngapain waktu itu? TVRI ya? Oh, lo tuh baru tahu kan selama ini tuh kita temenan sama orang terganteng di tahun 2004. Jangkrik. Kok jadi ke situ? Bro, lo selama tahun 2004 itu jadi lo kemana-mana pakai selempang itu ya? Enggak lah. Abang Jakarta. Kalau tugas doang. Dapat apa fasilitasnya bro, abang Jakarta itu? Ya kalau hadiahnya dapat mobil, terus banyak membantu pemerintah untuk promosi ke. Wah itu sederhana sih zaman gue bro. Karena habis ya sederhana. Daihatsu Ceria waktu kecil. Oh ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah aja, itu kan. Mobil pertama gue tuh. Lo kantongin ya. Bisa. Nah terus
Oh jadi kalau ada tugas aja, kalau dipanggil sama gubernur. Tapi banyak bro, dan kebanyakan itu kita tugas, ada juga tugas ke luar negeri, gue ke Jerman, ke Jepang. Dibayar kan? Dibayar dong. Dibayar, tapi uniknya kalau tugas itu kan salah satunya datang ke eksibisi pariwisata dunia. Misalnya ATB Berlin, itu terbesar di dunia bro. Lo ada di situ? Gue ke situ mewakili Jakarta bareng sama kontingen Indonesia. Tapi pakai selempang itu. Pakai selempang itu. Abang Jakarta. Oh iya. Tapi menariknya bro, setiap gue keluar negeri ada kejadian besar. Apaan? Kalau nggak salah ya, waktu gue mau ke Jepang apa ke Jerman ya, tiba-tiba tsunami Aceh kan 2004. Oh, nggak rela kelihatannya Indonesia lo pergi meninggalkan negara ini. Jadi satu lagi gue mau ke Jerman kalau nggak salah itu ada bom kedutaan Australia. Jadi di sana susah banget jualan bro, boro-boro jualan. Jadi orang nanyain gimana Indonesia, gimana itu. Jadi kita coba jelasin. Emang aura lo bagusnya gede ya, maksudnya. Ini aja hari ini kita tapping ada yang di reshuffle men. Gila aja lo. Jangkrik. Bro. Oh ya udah. Jadi gitu teman-teman ya, pembicaraan kita dengan Abang Jakarta tahun 2004. Yang juara 2 siapa bro? Namanya Abdullah Alwi Alaidrus. Dia bisa nerima lo yang juara 1? Kayaknya nggak bisa. Kan gue menang hoki bro. Oh gitu ya. Lo waktu itu apa men? Main dukun. Pertanyaan yang terbesarnya apa yang lo waktu itu udah jawab? Bentar ya teman-teman ya. Apa lo ada world peace gitu kan? Enggak. Biasa kan gitu. Jadi mungkin ya uniknya gue habis jadi senat mahasiswa bro. Oh. Jadi gue mungkin makhluk yang unik. Maksudnya kan biasanya orang kalau ikut pageant itu kan justru baik-baik kan, eufemistik pasti ya, membagus-baguskan citra. Tapi kalau gue berusaha justru kritis tapi objektif tapi nggak sarkas gitu. Jadi biasanya gue ditanya tuh sama juri pemerintahan, ngerti gak legislatif tuh apa? Oh gue bisa cerita dengan berbeda kan. Orang 1 minggu 2 minggu sebelumnya gue ngedemo kantor DPRD DKI. Kita gue sampein ke Gubernur Jakarta yang baru ya, Mas Pram itu kan ketua dewan pengarahnya IKAVI Kom 4 bro. Oh iya. Ntar gue sampein. Oke, sebelum kita terakhir coba salam Abang Jakarta gimana? Yang begini-begini tuh bro. Coba. Ya, ini dia Abang Jakarta 2004. Assalamualaikum. Yang besok turun di Indonesia gelap, stay safe. Hari ini bro. Enggak, besok tanggal 20 yang Jumat puncaknya. Ya? Yang Jumat puncaknya. Iya, kalau nggak salah. Oh kalau gue sih to the point aja, hari gelap lo pulang. Hari gelap pulang men, karena kalau hari gelap demo, lo nggak tahu siapa mana yang mahasiswa mana yang enggak. Iya benar. Jadi lo begitu gelap maghrib pulang. Stay safe teman-teman, keren. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.